Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Obat Pertanian. Sobat-sobat pertanian dimanapun Anda berada, saya doakan Anda sehat dan saya pun ikut sehat dan dimurahkan rezekinya. Yang sudah subscribe, saya doakan terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Ketika Obat Pertanian upload tentang dunia pertanian, Anda mendapat notifnya. Pada kesempatan hari ini Sobat Petani dimanapun Anda berada, saya akan membahas manfaat dan dampak kekurangan pupuk serta unsur hara bagi tanaman kita. Tetapi sebelum lanjut, seperti biasa, pupuk merupakan hal terpenting dalam dunia pertanian kita. Karena tidak adanya pupuk, maka kita tidak bisa memproduksi hasil dari pertanian. Oleh karena itu, mari kita bahas untuk pupuk ini sendiri ya Sobat Petani. Pupuk merupakan sebuah bahan yang terdiri dari satu atau lebih unsur hara untuk nutrisi tanaman sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, itu tadi ya Sobat Petani mengenai pupuk. Nah, pupuk ini dibedakan menjadi dua, yaitu pupuk majemuk dan pupuk tunggal. Ini dia Sobat Petani untuk pupuk tunggalnya. Sobat Petani bisa disimak ya Sobat Petani dimanapun Anda berada. Pupuk tunggal adalah pupuk yang hanya mengandung satu jenis unsur hara saja, seperti N, P, dan K. Dalam karung itu hanya satu pupuk tunggal saja. Seperti contoh ya Sobat Petani, KCL dari Kujang, Urea dari Pusri, Merauke dari TSP Merauke dari Merauke, Mahkota TSP dari Mahkota, dan Mesti TSP dari Loying, seperti itu, dan lain-lain Sobat Petani. Dalam gambar ini Sobat Petani hanya mengandung satu unsur hara saja, seperti itu untuk penjelasan pupuk tunggal itu. Nah, selanjutnya Sobat Petani, pupuk majemuk adalah pupuk yang lebih dari satu unsur hara. Jadi pupuk itu dalam satu karung itu lebih dari satu unsur hara, seperti pupuk Kujang ya Sobat Petani, ini ada N30, P6, dan K8. Terus pupuk Poska Plus ini terdapat unsur yaitu N15, P fosfor itu 15, dan K itu 15. Terus pupuk dari Mutiara Merauke yaitu dengan kandungannya N20, P10, dan K10, serta pupuk mutiara atau pupuk gerimbang ini dengan kandungannya yaitu N16, fosfornya 16, dan P16. Dan selanjutnya pupuk dari yang seperti Poska ini ya Sobat Petani dengan kandungan N15, P15, dan K15. Seperti itu untuk pengertian dari pupuk majemuk Sobat Petani. Itu tadi ya Sobat Petani mengenai pupuk, itu terbagi menjadi dua, yaitu pupuk majemuk dan pupuk tunggal, seperti itu. Nah, selanjutnya Sobat Petani, manfaat dan kegunaan unsur hara dari masing-masing, yaitu seperti N, nitrogen, terus fosfor, dan kalium. Jadi simak Sobat Petani agar tidak gagal fokus. Unsur hara N termasuk unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah paling banyak sehingga disebut unsur hara makroprimer. Seperti itu ya Sobat Petani untuk unsur hara N. Nah, unsur hara N ini banyak manfaat ya bagi tanaman kita Sobat Petani, yaitu yang pertama Sobat Petani bisa disimak untuk membuat tanaman lebih hijau. Terus yang kedua yaitu mempercepat pertumbuhan tanaman dari tinggi, jumlah anakan, dan jumlah cabang. Selanjutnya ya Sobat Petani, untuk menambah kandungan protein hasil panen.
Nah, itu tadi ya sobat petani untuk kegunaan unsur hara N. Terus kekurangan unsur hara N berdampak seperti apa sih sobat petani, bisa disimak dalam video ini sobat petani. Kita jelaskan untuk dampak kekurangan unsur hara N, yaitu sobat petani, yang pertama seluruh tanaman berwarna pucat dan kekuningan akibat kekurangan klorofil atau zat hijau daun. Terus untuk kekurangan yang kedua sobat petani bisa disimak ya, pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, jumlah anakan atau jumlah cabang sedikit. Terus yang ketiga sobat petani, perkembangan buah menjadi tidak sempurna dan seringkali masak sebelum waktunya, jadi gogrok dahulu ya sobat petani sebelum matang. Terus kekurangan unsur hara selanjutnya ketika tanaman kekurangan N, yaitu pada tahap selanjutnya daun menjadi kering, dimulai dari daun pada bagian bawah tanaman. Seperti itu untuk kekurangan unsur hara N, dampaknya bagi tanaman kita sobat petani. Nah, itu tadi ya sobat petani untuk unsur hara N, kekurangan dan dampak dan manfaat bagi tanaman kita. Selanjutnya sobat petani, unsur hara selanjutnya yaitu unsur hara P. Mari simak videonya sobat petani. Unsur hara P atau disingkat dengan fosfor, yaitu sobat petani unsur hara yang juga merupakan salah satu unsur hara makroprimer sehingga diperlukan tanaman dalam jumlah banyak untuk tumbuh dan berproduksi. Nah, manfaat unsur hara ini sobat petani bisa disimak ya sobat petani. Nah, ini dia sobat petani manfaat dari unsur hara fosfor, yaitu untuk memacu pertumbuhan akar dan membentuk sistem perakaran yang baik. Terus yang selanjutnya sobat petani, mengiatkan pertumbuhan jaringan tanaman yang membentuk titik tumbuh tanaman. Terus selanjutnya sobat petani, memacu pembentukan bunga dan pematangan buah biji sehingga mempercepat masa panen. Selanjutnya, memperbesar presentasi terbentuknya bunga menjadi buah, menyusun dan menstabilkan dinding sel sehingga menambah daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Seperti itu sobat petani untuk unsur hara P ini, kegunaan bagi tanaman kita. Nah, selanjutnya sobat petani, kekurangan unsur hara P dampaknya seperti apa? Silahkan disimak sobat petani, yaitu yang pertama, pertumbuhan tanaman menjadi kerdil, sistem perakaran kurang berkembang, daun berwarna keunguan, pembentukan bunga buah biji terhambat sehingga panen terlambat, presentasi bunga yang menjadi buah menurun karena penyerbukan tidak sempurna. Nah, itu tadi ya sobat petani manfaat dan kekurangan atau dampak unsur hara P bagi tanaman kita. Selanjutnya sobat petani bisa disimak untuk unsur hara K pada monitor ini sobat petani. Unsur hara K atau kalium ya sobat petani merupakan unsur hara dalam proses pertumbuhan tanaman. Unsur hara K merupakan salah satu unsur hara makroprimer yang diperlukan tanaman dalam jumlah banyak juga selain unsur hara N, nitrogen, dan P, fosfor. Seperti itu. Nah, untuk manfaatnya sobat petani bisa disimak dalam monitor. Nah, ini dia sobat petani, manfaat unsur hara K bagi tanaman adalah sebagai aktivator enzim. Sekitar 80 jenis enzim yang aktivasinya memerlukan unsur hara K. Seperti itu sobat petani. Nah, yang selanjutnya sobat petani bisa disimak untuk membantu penyerapan air dan unsur hara dari tanah oleh tanaman. Selanjutnya sobat petani bisa dilihat untuk membantu transportasi hasil asimilisasi dari daun ke jaringan tanaman. Seperti itu untuk manfaat unsur hara K ini bagi tanaman. Terus untuk dampaknya sobat petani bisa dilihat dalam monitor ya sobat petani. Untuk dampak dari unsur hara K ini seperti apa, yaitu yang pertama, pertumbuhan tanaman menjadi kerdil.
Selanjutnya sobat petani, seluruh tanaman berwarna pucat kekuningan karena klorosis. Bedanya dengan kekurangan unsur hara N, gejala kekurangan unsur hara K dimulai dari pinggir helai daun sehingga terlihat seperti huruf V terbalik pada di gambar ini udah ada ya contohnya sobat petani. Nah itu tadi ya sobat petani untuk manfaat dan dampak unsur hara K atau kalium bagi tanaman kita. Jadi kita bahas tadi yaitu yang pertama yaitu pupuk. Pupuk itu ada dua, yaitu pupuk pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Terus unsur hara yang selalu dibutuhkan dalam jumlah besar yaitu unsur hara N, P, dan K, serta manfaat dan dampak bagi tanaman kita apabila unsur hara itu tidak dicukupi oleh kita, maka dampaknya sudah saya jelaskan dalam video ini ya sobat petani. Dan apabila dalam penjelasan ini kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada pertanyaan, bisa bertanya di kolom komentar ini. Dan jangan lupa saksikan video saya selanjutnya di channel Obat Pertanian ini, mengupas tuntas tentang dunia pertanian. Dan yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian dari saya, salam hangat untuk pertanian Indonesia yang semakin maju. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.